Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat walaupun belajarnya di masa pandemi saat ini. Ya, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu. Amin. Hari ini Ibu akan membahas tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Simak baik-baik ya. Ayo, ada yang sedang flu? Flu merupakan gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus loh. Virusnya itu bernama influenza. Jadi, nama penyakitnya adalah flu, sedangkan nama virusnya adalah influenza. Gejalanya itu berupa sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Selain flu, apa saja ya jenis penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan? Yuk disimak. Yang pertama adalah asma, merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau bahkan kelelahan. Gejalanya dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Ini dia gambar inhaler. Inhaler itu berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Yang kedua adalah polip, merupakan jaringan yang tumbuh tidak normal pada selaput lendir hidung. Nah, ini selaput lendir hidung. Selaput lendir membengkak karena terjadi penimbunan cairan. Ini ya. Yang ketiga adalah tonsilitis, merupakan peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil. Mirip ya namanya, tonsil itu amandel, tonsilitis itu nama penyakitnya yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Ini ada gambarnya. Nah, ini amandel normal. Nah, yang begini itu adalah amandel yang tidak normal. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, bentuknya itu yang tidak normal seperti penuh dengan sariawan gitu. Itu namanya radang. Oke. Yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC, adalah penyakit paru-paru yang ditandai munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama penyakit dan nama bakterinya itu sama ya. Mycobacterium tuberculosis nama bakterinya, nama penyakitnya adalah tuberkulosis atau TBC. Ini gambarnya. Ini paru-paru yang normal dan ini paru-paru yang kena penyakit TBC. Penyakit ini bisa ditularkan kepada orang lain dan dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya adalah bronkitis, merupakan infeksi atau peradangan pada saluran bronkus. Gejalanya itu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Ini dia, saluran bronkusnya, nih, infeksi atau peradangan. Ya, ini yang bronkus normal, ini yang tidak normal atau sedang sakit, radang atau infeksi. Yang keenam ada pneumonia, merupakan radang pada alveolus yang mengakibatkan alveolus terisi oleh cairan. Ini dia cairannya. Ya, pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae, virus atau jamur. Ini dia, bakterinya sama seperti TBC tadi. Jadi nama penyakitnya terdapat pada nama bakterinya. Ya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kanker paru-paru. Pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Ini dia, yang
menderita penyakit kanker paru-parunya menjadi hitam. Ya, bagaimana cara menjaga kesehatan alat pernafasan? Yang pertama dengan mengkonsumsi makanan bergizi setiap hari, dengan olahraga teratur, selalu menjaga kebersihan lingkungan dari debu dan kotoran, serta menggunakan masker saat melakukan kegiatan membersihkan lingkungan. Ya, ayo mulai dari sekarang dijaga lagi kesehatan alat pernafasannya. Nah, masih ingat apa yang menyebabkan terjadinya penyakit tuberkulosis atau TBC? Ayo, dia masih ingat? Ya, penyakit tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya betul. Kata tanya apa pada kalimat tanya tersebut yang di atas ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Ya, selain kata tanya apa, masih ada beberapa kata tanya yang digunakan untuk mengetahui berbagai informasi. Apa sajakah dia? Yang pertama adalah kata tanya di mana, digunakan untuk mengetahui informasi tentang tempat. Yang kedua adalah kata tanya kapan, digunakan untuk mengetahui informasi tentang waktu. Kata tanya berapa, untuk mengetahui jumlah atau banyak benda. Kata tanya siapa, digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kata tanya mengapa, digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana, digunakan untuk mengetahui tentang proses atau penjelasan sesuatu. Ya, coba perhatikan background berikut nih. Di mana coba? Ya, di pasar ya. Pada sebuah pasar, tentunya banyak sekali pedagang yang memiliki usaha atau menjual barang yang sama. Seperti ini, bersebelahan dengan sama-sama penjual sayuran. Tanpa adanya sikap saling menghargai pada setiap pelaku kegiatan ekonomi tersebut pasti tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, butuh saling menghargai. Cara menghargai usaha orang lain, caranya bagaimana? Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan orang lain atau keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Dan yang terakhir adalah bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Gitu ya. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa dicatat ya poin-poin pentingnya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.